Oke teman-teman, selamat siang. Pak Hartov, Shalom Lahim. Hari ini hari Selasa 27 Mei 2025. Nanti sore insya Allah akan ada sidang isbat penetapan tanggal 1 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Ini apa ya kok di entahlah, saya nggak tahu. Jadi begini teman-teman, benarnya napas dulu. Ini saya masih pemulihan. Karena pagi tadi baru minum obat batuk. Ya. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya gini, jadi begini. Ya, begini jadinya. Pagi tadi sebenarnya saya niat mau cerita ini. Tapi karena pagi tadi kondisi saya yang udah kebelet buang air besar dan ternyata saya mencret ya akhirnya ditunda. Dia sekarang baru cerita. Gini teman-teman, saya kalau udah nyentuh hal-hal yang sifatnya metafisika, spiritual, supranatural gitu ya, jangan main-main. Karena memang saya ini kan orang Batak aslinya, walaupun saya Batak Muslim, Batak Tapanuli Selatan. Orang Batak, suku Batak itu sama kayak orang Gayo, suku Gayo di Aceh. Punya ilmu magis yang kencang banget, ilmu magic yang kuat banget ya, ilmu magicnya kuat banget. Kalau di Sumatera tuh itu ya, nggak semua orang Batak sih, tapi kan sebagian besar. Nah itu pun juga untuk konteksnya orang Gayo, nggak semua orang Gayo punya ilmu kayak gitu atau mendalami. Atau mereka cuma sekedar tahu ya kan, tahu ngerti, paham. Jadi kalau ngomongin apa sesuatu yang magis kayak gitu tuh nyambung gitu. Ternyata keluarga papa saya juga punya itu ilmu, punya pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya ya tadi metafisika, gaib ya, supernatural dan spiritual dan yang lain-lainnya itu. Keluarga papa saya punya keturunan itu ternyata. Jadinya nurun ke saya. Nah disitulah semenjak 6 tahun lalu, tahun 2019, saya mulai kenal dengan, sebenarnya saya tahu apa itu sebenarnya pelet, santet, apa segala macam, jampi dan sebagainya. Akhirnya udah saya mah dalamin lagi tahun 2019, mulai perdalam lagi sama teman saya yang tinggalnya di Cinere, tapi kadang-kadang suka kesini. Namanya Pak Karyawan, dipanggilnya Pak Iwan, tapi saya manggilnya Pak Gin, Papa Gina. Karena kan punya anak namanya Gina, Dek Gina. Nah teman-teman, makanya saya bilang kalau saya udah nyentuh hal-hal yang sifatnya seperti itu, jangan main-main dah. Apalagi saya ngebet banget pengen punya satu ilmu, nguasain satu ilmu yang bener-bener itu tuh powernya saya tuh di situ.
Namanya ilmu si pahit lidah. Kalau orang Jawa sabdo dadi. Kalau kata orang Sunda saucap jadi, nyata gitu. Ya pada intinya ucapan jadi kenyataan gitu. Terinspirasi namanya dari kisah legenda si pahit lidah atau pangeran Serunting Sakti dari kampungnya mama saya tuh, Sumatera Selatan, kisahnya. Nah, konon dipercaya ya makamnya Pangeran Serunting Sakti atau si pahit lidah ini adanya di kota Lahat Sumsel. Tapi ingat ya, saya kasih disclaimer ya. Siapapun yang kepengen kayak saya, pengen punya ilmu si pahit lidah itu, pesan saya satu, jangan disalahgunain. Jangan digunakan untuk hal yang gak baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Karena bisa jadi nanti malah senjata makan tuan. Jadi kejadiannya setelah tarung bertempur dengan apa yang kemudian disebut sebagai si mata empat ya. Si mata empat, dan si mata empatnya kalah dalam pertarungan lawan si pahit lidah itu kan. Nah, si pahit lidahnya kalah sendiri berkat racunnya. Jadi dua-duanya sama-sama kalah. Nah itu, jadi pesan saya, siapapun yang pengen kayak saya punya ilmu si pahit lidah itu, pesan saya tuh cuma satu, jangan disalahgunain, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jangan keluar dari mulut kita kata-kata yang nggak baik, intinya itu. Apalagi sumpah serapah. Misalkan kita sumpahin orang, kita kesel sama orang, kita kesel sama orang, kita muarah sama orang, misalkan nanti keluar kata-kata kasar, apa namanya, nanti taruhlah misalkan orang Sumsel kan, kita kesel sama orang, lalu kita keluar sumpah, misalkan mati aja lah, matilah baik kau tuh misalkan, atau matilah kendak. Orang yang kita ngomong mati itu, atau mending kalau di Jakarta ya mendingan lo mati aja gitu, mendingan lo mati aja kalau kata orang Jakarta. Orang yang kita sumpahin mati itu tau-taunya mati beneran loh, tau-taunya mati beneran, taunya meninggal beneran. Kita nyumpahin orang, misalkan gua sumpahin orang Sipulan ini mati ditabrak truk, beneran mati ditabrak truk loh, atau mati ditabrak kereta api, bener mati ditabrak kereta nanti, atau mati karena serangan jantung, mati jantungan, atau bisa mati berdiri, nanti beneran mati berdiri loh, mati jantungan loh. Jadi kalau udah kayak gitu ya mesti benar-benar jaga omongan, teman-teman. Jaga omongan. Kalau enggak nanti repot. Kita sumpahin orangnya mati, taunya orangnya mati beneran. Iya kan? Taunya orangnya mati beneran itu ternyata ninggalin ya sejumlah
sejumlah, aduh musik ya, nggak kedengeran ini, meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah ya kan. Wah, repot teman-teman. Bisa repot nanti gitu. Atau kalau kita nyumpain orang sekesal-keselnya, gua sumpahin tuh orang jadi perawan nama perjaka tua, dah kagak nikah-nikah, kagak punya anak. Ntar beneran gak nikah loh, mau tanggung jawab memang. Kayak pesan saya satu, kalau teman-teman pengen kayak saya, punya menguasai ilmu si pahit lidah dan memaharkannya, ya pertama siap dulu, siap jiwa, siap mental, siap fisik, siap sabar ya, dan siap bener-bener latih jaga omongan atau ilmu-ilmu lain lah, kayak misalkan gak hanya si pahit lidah aja, misalkan ilmu laduni, ilmu rawa rontek, ilmu kebal, itu dan bermacam-macamnya. Pesan saya satu, jangan disalahgunain, jangan merasa gede rasa atau sombong kalau sudah punya kayak gitu, dan tetap yang paling penting tetap takut sama Allah ya. Jangan takut sama selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sih sedikit yang bisa saya sampaikan pesan-pesannya. Jadi ya kembali lagi ya, saya cuma mau mengingatkan itu ya, jangan kita merasa hebat karena punya ilmu seperti itu, dan jangan juga disalahgunain untuk hal-hal yang nggak baik. Contoh misal situ punya ilmu, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ilmu teleportasi gitu kan, ada yang kayak gitu. Jangan juga tiba-tiba situ menyalahgunakan dari rumah, atau tiba-tiba udah plek masuk ke kamar orang, taunya itu orangnya lagi ya ini dengan kegiatan pribadinya lah ya. Jangan begitu ya, itu tolong jangan disalahgunain. Ada ilmunya, tapi maaf saya nggak bisa kasih karena bukan itu yang saya incar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai bertemu lagi di lain